Halo teman-teman, ini hari Sabtu tanggal 21 Juni, H-1 dari penyelenggaraan main sepeda gravel di Blitar. Event gravel pertama main sepeda. Kita sekarang di Istana Gebang, rumah masa kecil Bung Karno. Yang sering ikut acara main sepeda atau ngikuti vlog main sepeda mungkin familiar, karena East Java Journey berkali-kali checkpointnya di sini. Dan ini, saya ingatkan lagi, ini adalah kali pertama main sepeda bikin event gravel. Sudah lama kami ingin bikin, baru kali ini bikin. Dan ini moga-moga bisa jadi prototipe event gravel yang proper menurut kami. Di Indonesia sudah banyak event gravel, tapi gravelnya masih, gravel itu kan definisinya masih macam-macam ya. Ada yang sifatnya all terrain atau all road, tapi sifatnya lebih ke piknik, lebih ke santai. Kemudian atau masih banyak kombinasi dengan jalan aspalnya. Nah, kita ingin event gravel main sepeda itu benar-benar spirit of gravelnya dapat. Berdasarkan pengalaman kami juga, saya dan teman-teman ikut event-event gravel di luar negeri. Jadi tetap ada tantangannya, seru, tapi spesifik banget gitu. Nah, ini gravelnya memang berbagai macam rute, tapi tidak all terrain, tanda kutip aspalnya sedikit gitu. Jadi sulit mendefinisikan, tapi moga-moga setelah event ini kita semua bisa mendefinisikan. Ada teman-teman MTB yang sudah datang tadi ngajak ngobrol, dia bilang, ini mas, ini gravel katanya. Kenapa? Karena saya sudah nyoba rutenya, MTB memang cocok, tapi ini belum benar-benar MTB. Ini masih di koridor gravel. Nah, sulit untuk menjabarkan, mendetailkan, Anda harus merasakan. Nah, kita terima kasih kepada 200 lebih peserta yang sudah ikut serta, yang mau jadi bahan eksperimen kami. Moga-moga nanti setelah ini kita benar-benar punya prototipe event gravel yang proper, yang bisa kita develop ke depan lebih seru lagi. Nah, kita sekarang akan bertemu dengan sejumlah peserta itu, dan kita akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan event ini. Kita jalan dulu ke sana, karena ini Istana Gebang, rumah masa kecil Bung Karno. Ini bulan Juni, jadi ini bulan Bung Karno, bulan kelahiran Bung Karno. Jadi acara ramai sekali di Blitar. Jadi banyak turis, banyak acara. Nah, penukaran respectnya kita lakukan di Balai Kesenian di sebelah sana. Ini Istana Gebang di sebelahnya. Jadi kita ke sana, panitia ada di sana, dan macam-macam ada di sana. Kita ke sana. Teman-teman yang sudah mengikuti IG main sepeda mungkin sudah tahu gambaran rutenya. Jadi kita sampaikan lebih besar lagi di sini. Jadi totalnya nanti sekitar 80 kilo. Dimulai dari Istana Gebang, Minggu pagi tanggal 22, finishnya nanti di Pendopo, Kabupaten Blitar, KM 83. Gravelnya akan berlangsung mulai kilometer 8 sampai kilometer 80. Jadi mayoritas gravel dan berbagai macam tantangan. Anda bisa melihat di penjelasan saya di IG main sepeda soal rute ini. Tapi sangat-sangat excited. Nah, kita masuk ke Balai Kesenian. Kebetulan kita syutingnya ini masih Sabtu siang, jadi kebanyakan peserta akan datang sore bahkan malam hari. Sebagian sudah datang untuk ngambil respect. Khas main sepeda ya, ngambil nomor antrian, scan QR code, datang ke panitia, seperti di airport, ada panggilan nomor. 28. Oh, sudah 28 orang ngambil nomor, dan seperti ini. Ini bagus ya kalau kesini itu ada mobilnya Bung Karno dan lain-lain di sana. Tapi ini vlog main sepeda, bukan vlog wisata, jadi nanti bisa datang sendiri ke sini. Buat teman-teman yang belum familiar dengan event main sepeda, khususnya event gravel kita ini sebenarnya lebih mirip ke East Java Journey daripada misalnya Bromocom, karena ini tidak dipandu oleh road captain atau patwal atau komisar. Jadi peserta setelah start, mereka hanya dinetralkan beberapa kilometer, setelah itu dilepas, dan mereka harus mengikuti peta yang sudah disediakan panitia. Mereka harus menggunakan cyclocomnya untuk mengikuti rutenya. Nah, kita terima kasih kepada IGP Sport, produsen cyclocom ini menjadi sponsor di Gravel Blitar, dan ada 3 hadiah IGP Sport, yang 2 untuk yang tercepat di segmen khusus, spesial segmen. Jadi ada spesial segmen sekitar 5 km,
yang tercepat naik MTB dan yang tercepat naik sepeda gravel akan mendapatkan masing-masing satu Cyclocom IGP Sport. Kalau nggak salah tipe BSC 200S yang sudah warna tapi mungil, dan itu sangat praktis. Saya juga sudah pakai. Nah, ada satu lagi IGP Sport by Navy, ini yang paling canggih, yang paling baru, harganya sekitar 5 juta, dan ini belum seminggu dijual di Indonesia. Ini disediakan untuk peserta. Cara mendapatkannya gampang. Buat peserta nanti ketika mengikuti rute bisa mengabadikan momen ketika berhenti atau ketika lewat, kemudian upload di story Instagramnya, tag main sepeda, tag IGP Sport Indonesia, gunakan hashtagnya, ada di IG main sepeda aturannya atau tertulis nanti di bawah sini, dan nanti kita akan memilih siapa yang terbaik. Yang terbaik bisa mendapatkan ini. Ini yang paling canggih. Saya mau nunjukkan kenapa saya pribadi sendiri sudah hampir 2 tahun ini pakai IGP Sport dan merasa ini praktis. Satu, harganya lebih terjangkau daripada merek yang mahal itu. Ini yang paling canggih aja sekitar 5 juta, nggak sampai belasan juta. Saya dulu pertama beli karena punya saya yang lama rusak dan males beli yang mahal. Akhirnya saya nyoba IGP Sport dan ternyata saya malah keterusan pakai terus. Ini malah yang paling baru. Nah, untuk download mapnya, pengalaman saya adalah paling cepat pakai ini. Selain informasi gradiennya di tanjakan juga cepat, tapi proses mindah file, nyalakan file itu ini paling cepat. Pengalaman saya dibandingkan dengan merek sebelumnya. Saya kasih contoh ya. Misalnya untuk ngikuti rutenya Gravel Blitar. Kan kita semua punya app main sepeda. Untuk peserta pasti dia sudah punya app-nya main sepeda. Jadi kita klik app main sepeda. Ini file saya, kemudian klik event, klik gravel, klik Gravel Blitar. Di sini ada menu rute, klik rute. Di sini ada download GPX file. Ini mapnya dijelaskan yang saya sampaikan tadi di depan. Ini tinggal download mapnya. Ya, download. Ya, sudah aman. Maaf tadi lagi buka-buka jersey sepeda. Sudah ada aman filenya di folder. Ya, kita buka foldernya. Kita kirim map ini ke app-nya IGP Sport. Nah, Gravel Blitar. Kita save. Karena sebelumnya saya sudah pernah download, jadi ini saya download lagi, nggak apa-apa. Lalu kita pastikan connect. Kita nyalakan dulu by Navy-nya. Sudah connect dan sudah connect ke app-nya. Ini by Navy di sini. Kita buka tadi map-nya. Ini di My Roadbook Gravel Blitar 2025. Ada tulisan di sini send to device. Ini ada informasinya ya. Nanjaknya cuma sekitar 800 meter. Jadi bukan seperti com. Send to device. Dia ngirim ke device. Tik. Route send. Selesai. Kita tinggal buka di sini. Navigation, route, Gravel Blitar sudah keluar. Tak. Dia buka filenya sebentar. Oh, karena kita dalam ruangan ini. Udah. Bisa ada preview iClimb-nya, kita bisa tahu, oh ini ada segmen-segmen tanjakannya udah disiapkan di sini yang bisa kita ikuti. Kemudian navigate, udah tinggal ngikuti rutenya. Nanti akan menunjukkan kemana. Cepat banget. Nggak sampai 2 menit tadi mungkin ya. Jadi ini yang saya suka dari IGP Sport. Nggak ruwet. Sepedaan itu, hidup ini sudah ruwet. Jangan sampai sepedaannya ikut ruwet gitu. Jadi terima kasih IGP Sport. Dan ini akan saya pasang di sepeda saya. Nah, satu hal lagi yang menarik dari event ini nanti adalah seperti apa sepeda-sepedanya. Karena ada yang pakai MTB, ada yang pakai gravel, ada yang mencoba pakai sepeda all road yang bannya maksimal masih 35. Kita merekomendasikan ban minimal 35, tapi idealnya 40 atau lebih besar. Jadi saya mau ngasih contoh mungkin sepeda yang keluarga saya pakai. Jadi ini ada sepeda saya, sepeda istri saya Ivo, dan sepeda kakaknya Ivo, ipar saya Faisal. Kebetulan kami bertiga pakai Wednesday Journey KS. Ivo, karena orangnya kecil, tingginya hanya 158, dia pakai ukuran extra small, dan jadi kan seat post-nya pendek banget. Nah, karena orangnya kecil, kalau dikasih ban besar kan handlingnya susah. Jadi dia memakai wheelset MTB 650B.
Jadi lingkarnya 27,5 itu ya. Nah, 650B memakai ban Maxxis Rambler 47 mili, jadi 47 mili, gede banget. Jadi ini kayak ban MTB. Jadi kalau dilihat sepedanya jadi kelihatan proporsi kecil mungil gitu. Kita Evo pakai SRAM Rival One By ya, SRAM Rival One By. Nah, ini sepeda ukuran extra small dengan pelek MTB. Faisal memakai frame yang sama, beda warna tapi frame yang sama. Ukurannya sebenarnya sama ini sama-sama XS. Tapi karena dia tingginya 170, jadi dia setupnya lebih kelihatan besar. Padahal framenya ukurannya sama. Tapi karena dia pakai pelek 700C kayak road bike, jadi kelihatan lebih besar. Nah, Faisal bahkan memutuskan jadi monster gravel. Bannya pakai ban 50. Besar banget. Jadi kalau dilihat dari depan, ini bannya gede banget. Sudah lingkarnya 700, lebarnya 50. Jadi lebih lebar dari punya Evo. Sepeda ini sebenarnya dari WNC kita merekomendasikan maksimal 45, tapi ternyata 50 masuk. Jadi ini monster gravel banget, ban 50. Bocoran waktu cek rute, Faisal pakai ban 40. Dia memutuskan ganti karena merasa lebih nyaman, lebih aman kalau bannya lebih besar. Ini sepeda saya. Ukuran framenya small, jadi lebih besar satu ukuran dari Faisal dan Evo. Jadi sepeda saya memang lebih besar. Nah, waktu cek rute, sepeda ini nggak berubah ya. Saya masih pakai SRAM Rival One By dengan power meter tapi di depan. Waktu cek rute, saya pakai ban 40. Begitu selesai cek rute, saya langsung beli ban 45. Jadi saya pakai ban Maxxis Rambler ukuran 45. Jadi bannya saya besarkan. Tidak sebesar Faisal, tapi besar. Mungkin saya bicara dengan beberapa teman tadi, yang nyaman mungkin antara 40 sampai 50 itu tergantung seperti apa. Jadi ini masih belum full MTB, tapi sudah mengarah ke sana. Jadi ya ini setup kita bertiga, jadi satu sepeda, frame yang sama tapi dengan 3 settingan yang sangat berbeda. Evo dan Faisal pakai top to back, saya pakai frame back. Karena frame saya lebih besar, jadi saya bisa pakai punya urban case ini. Jadi saya akan taruh ban dalam cadangan, gel-gel dan kebutuhan lain di sini. Cukup di sini aja, jadi nggak perlu ada di belakang dan lain-lain. Ya, dan nanti tinggal pasang IGP spotnya di sini. Selesai. Ini ada beberapa peserta sudah ngambil hashtagnya, tunjukin tas ya. Ya ini. Mantap. Ini dari mana ini? Dari Wulingi. Wulingi itu? Oh, Warlock. Cah Gravel Akamsi. Cah Gravel Blitar Akamsi. Jadi ini bukan turis teman-teman, jadi tidak ada kontribusinya ke ekonomi lokal. Uangnya muter sendiri di sini. Mas siapa? Bram. Mas Bram sama Mas Saik. Saik. Yuda. Pakai MTB atau pakai sepeda gravel? Sepeda gravel? Iya. Sepeda gravel? Pakai ban berapa? 40. 40? Ya. Sama 40. 40, ya. Karena Pak Azrul kan menyarankan 40. Minimal? Iya. Tapi saya ganti 45 ya Mas? Oh, salah berarti ya? Enggak. 40 masih aman. Masih aman. Semoga nanti malam hujan biar besok. Nah, teman-teman ya, ini di luar gerimis. Jadi kita ada di bercanda, Pak, besok seru ini. Ini Om Ray belum datang, dia bilang, waduh unbound lagi gitu kan. Nah, sebagai warga Blitar kan harusnya sudah tahu rutenya kan? Belum nyoba. Soalnya area kita biasanya jelajahnya area selatan. Oh, Blitar Selatan. Ya. Sedangkan ini kan utara, makanya penasaran terus ikut main sepeda gitu. Warlock aja belum pernah nyoba rutenya ini, bagaimana ini? Nah, kalau ke selatan, jadi Blitar itu memang sangat istimewa buat off-road ya Pak? Iya. Kalau ke selatan, kita ke arah pantai selatan itu berbatu-berbatu, ada jalur sungai, Terus tanah liat, tanjakannya curam-curam gini juga. Nah, kalau ke utara itu ke arah lereng Gunung Kelut, jadi perkebunan nanas, perkebunan kopi, tebu. Nah, jadi nanti harapan kita sih Mas, kalau tahun ini lancar, tahun depan kita ekspansi gitu. Jadi tahun depan
Kan ini 80 kilo kan mungkin terlalu gampang untuk Akam sih. 80 kilo itu kurang jauh gitu. Ya, jadi ya, tahun depan kita mungkin ada yang 80 yang non kompetitif, tapi kita bikin yang kompetitif mungkin 120 atau 140 kan gitu. Berarti Karena dari utara ke selatan, Bos. tinggal milih kalau di Blitar. Rekomendasinya kemana? Utara tembus selatan. Oh gitu ya? Iya. Utara dulu atau selatan dulu? Selatan dulu, utara dulu, turun selatan, baru finish. Baru finish, wah itu. Jadi siap-siap teman-teman ya. Ini Warlock aja belum tahu rutenya ya. Belum. Yang Utara belum. Belum Soalnya belum pernah, ya. tahu tanjakannya udah. Ini gimana tanjakan ya? Minggir dulu. Ngejek dulu. Dari selatan dulu ya digarap. Nah, begitu tahu main sepeda mau bikin gravel di sini gimana? Makanya langsung daftar. Wah, makasih. Siap. Nah, nanti tolong kalau misalnya ini biasanya saya gini Mas. Kalau ada peserta banyak datang dari luar, ini kan mayoritas peserta dari luar. Dari luar Blitar maksudnya. Kan dia nanyanya biasanya ke warga lokal. Mas, ini nanti beloknya kemana? Ada apa? Nah, ini ada 3 warga lokal nggak bisa diandalkan besok. Andalkan map aja sendiri. Andalkan map aja dikatakan gitu. Ya, tapi harapan buat teman-teman yang datang ke Blitar ya, Pak? Blitar sebenarnya banyak tempat wisata seperti di makam ada Presiden Soekarno kan dimakamkan di sini. Iya. Nah, kemudian ada makanan-makanan khas di sini, makti termasuk. Iya. Nah, warga lokal mungkin masih banyak yang belum tahu juga makti itu gimana. Nah, itu diangkat kan ternyata Iya. di main sepeda kita finish nanti bisa ngincipin itu. Nah, sayangnya rutenya nggak lewat Mati. Tahun Iya. lalu waktu saya nyoba rute lewat. Nah, ternyata tahun ini kita belum bisa kita lewati karena dia lebih ke selatan kan ya. Jadi mungkin tahun depan kita lewatkan atau apa. Atau tempat lain kan masih banyak juga tempat kuliner. Blitar ini makanannya enak-enak dan murah-murah. Murah-murah. Penghasil teman-teman ya, 40% telur ayam di Indonesia dihasilkan di Blitar. Iya. Jadi kemungkinan besar Anda semua pernah merasakan Blitar, tapi belum pernah ke Blitar. Gitu. Jadi ayo datang ke sini. Bukan hanya sejarah Bung Karno, tapi juga banyak hal yang lain di sini. Mas bisa minta tolong dibukakan respeknya isinya apa? Nah, Mas Bram ini, Iya. pemandunya. Apa aja itu? Aku juga belum buka, punya aku udah dipasang ya. Ini dapat coklat. Wah, coklat. Nah, dari ini Kampung Coklat. Kampung Coklat Blitar ini ya. Nah, ya. Kemudian ada De Karanganyar. Ini kopinya ini De Karanganyar. Postcard ini. Oh, postcard bisa postcard. dipakai. Oh, ini sudah di-stempel. Nah, Udah di-stempel ini, kayaknya tinggal ngirim. Ada juga. Oh, nggak di voucher. nilai ini? voucher 25.000. 25.000. Wah, karena checkpointnya nanti di Karanganyar. Betul. Bisa dipakai. Kemudian ada Respect. Ada jersey dari Ya, sub jersey. jersey. Ya. Jersinya kasual ya, Lumayan. dia kayak t-shirt. Karena gravel ini sejarahnya di dunia sebenarnya gravel ini sangat informal. Jadi gravel itu nggak kayak road bike. Jadi kita pengen lebih suasananya lebih kasual, lebih rock and roll, lebih bebas. Jadi kaosnya desainnya tie dye kayak gitu. Nah, coklatnya tadi saya pengen lihat coklatnya, saya belum dapat tuh. Nah, jadi event-event main sepeda itu kita usahakan mensupport ya ekonomi lokal lah. Ya ini ternyata ekonomi lokalnya ke orang lokal juga. cuman apa namanya di respeknya ada coklat dari Blitar sini. Terus nanti medalinya juga dari tanah Blitar, dari tanah liat yang dijadikan medali. Jadi saya lihat komennya di sosmed itu kapan lagi Goes di Blitar pulang dapat tanah Blitar kali. Maksudnya bukan tanah besar tapi tanah kecil lagi. Oke, makasih Mas. Oke, Ya, Anda sama-sama. mungkin sudah pernah merasakan itu, aku belum. Iya. Mau punya aku mana? Ada. Ya. Oh, oke, udah. Makasih Mas ya. Iya, sama-sama. Jadi tolong semangati peserta yang lain besok kalau misalnya takut ada apa-apa, Blitar itu asik gitu. Dan aman. Kota ramah, aman, betul ya. Kasih itu Pasti mantap. coklatnya aku pingin. Ini coklat. Mana coklatnya? Nah. Mas kita cicipi bareng-bareng ya. Jadi kalau ada apa-apa yang merasakan pertama orang lokal gitu. Kalau aman, jangan buang sampah sembarangan. Pak Azrul datang di Blitar sejak kapan? Barusan tadi pagi. Oh, Tapi kan sudah berkali-kali ke sini nyoba rute Iya. dan lain-lain ya. Kan cuma 3 jam Mas dari Surabaya. Maaf ini saya berantakan nariknya. Mohon maaf. Belum tahu cara bukanya. Ya. Ini Pak Azrul yang sebelah mana ini? Yang kuning Mas. Oh, ini. Size apa itu ya? M, L? Small Mas. Small. Ya karena sepeda itu harus ngitung bule. jadi punya saya tetap small ya. Mas tolong dimakan dulu Mas, aku pengen tahu.
Kalau ada apa-apa berarti lokal. Orang lokal dulu ya. Kalau ada apa-apa. Bukannya nggak percaya, cuman kan orang lokalnya dulu. Sebelah. Ini yang rasa apa ini? Rasa coklat. 67% dark. Cocok. Wih, proper. Kayak ada manis-manisnya. Ya manis lah coklat. Tapi karena dark cenderung ke pahit sih sebenarnya. Tapi enak. Jangan sampai keliru nih coklatnya. Oh iya. Sama Adit. Ini ambil makan. Ini medalinya nanti yang dari tanah Blitar itu. Cuma nanti teman-teman ya ketika dimasukkan ke tas respect, jangan sampai ketuker ini sama ini. Jangan digigit. Ini bisa digigit soalnya. Saya nggak tahu bisa dicerna atau enggak gitu. Medalinya. Keren banget. Mas sampean ngapain ikut Mas medalinya? Coba saya pingin megang Oh. berat apa enggak? Oh. Kalau sampean tinggal ngambil tanah Blitar gimana? Ya berat Mas. Dari tanah liat. Goes di Blitar dapat tanah Blitar. Keren. Biasanya dari logam. Ini dari tanah liat. Anu Mas, supaya khas lokal. Ada Calvino bahaya nih. Duduk. Kok bahaya? Yang ternyata dari road bike. Ternyata ikut dari Enggak lah. Ikut. Coklat. Oh iya. Nah, kamu kan nggak takut gemuk tuh? Nggak takut gemuk tuh? Nah ini biasanya segala jenis event ikut ini. Segala jenis ini. Dan kuat. Beda kategori pun diajak balapan. Waktu saya finish jajan 1.500 tuh. Kan pas ketemu kelompoknya dia 600, saya 1.500. Diajak tarung. Terus Joko partner saya kepancing loh. Kita nggak balapan sama itu, ngapain? Ikut kebut-kebutan. Kepancing. Kita loh nggak saya nama itu, makan coklat. Yuk. Sudah kita coba aman loh. Enak dari coklat. Sudah kita coba apa? Dari kampung coklat. Dari Biar besok kuat. Kampung Coklat Blitar. Bener-bener lokal. Wait. Kayak namanya ini kampung. Vicky asal dari Jakarta. Jauh banget, naik apa ke sini, Om? Mobil. Naik mobil sendiri? Ya enggak, bareng keluarga sih. Oh, bareng keluarga. Pas buat liburan. Ini baru pertama kali ke sini. Baru pertama kali? Blitar. Baru pertama. Kuliner mungkin ada yang Om pernah Justru tahu? kuliner itu saya ngeceknya berdasarkan posting main sepeda waktu itu tuh. Rekomendasi kuliner. Nah, kita samperin deh tuh. Nama saya Angga, saya dari Jakarta. Motivasinya yang pertama ini event pertama ya, jadi pengen nyobain lah ya gitu ya. Kalau event-event yang lain udah pernah coba kan gitu. Jadi event gravel yang pertama pengen coba, terus pas di Blitar juga gitu. Saya pengennya enjoy terus foto-foto gitu ya. Paling nggak target sebelum cut off jam 3 lah udah sampai ini ya. Nama saya Malik, saya asal dari Blitar sini. Ini anak saya, anak pertama, juga ikut event. Jadi saya rutin bersepeda kan di Blitar. Terus gue selalu bersama anak saya gitu. Nah, beberapa titik sini sudah bisa lewat. Tetapi kayak spesial segmennya ini itu ya di luar logika kita lah. Oh, dilewatin sini tuh ternyata gitu. Jadi kemarin terakhir kemarin tuh Hamin 2 nyoba lagi tuh. Wah, ini luar biasa menjelang tanjakan terakhirnya itu bener-bener batu, tapi batunya bukan batu yang tajam, batu yang bulat sehingga licin kan dilewatin. Itu butuh trik khusus atau kemampuan khusus juga untuk mengendalikan sepeda. Kalau enggak ya auto nuntun pasti kan. Jadi untuk warga Blitar khususnya atau warga seluruh Indonesia pada umumnya, yuk ikut seluruh event main sepeda luar biasa, terutama event gravel ini yang perdana. Mudah-mudahan sukses dan ada event gravel berikutnya. Karena dengan ikut event ini kita bisa bersosialisasi, tambah teman dari berbagai macam daerah, dan dijamin rutenya luar biasa, kulinernya Blitar juga luar biasa. Itu tuh. Itu murah-murah di sini. Kalau pengen makan apa aja, insya Allah ada semua. Teman-teman, jadi itu tadi sebagian persiapan dari Gravel Blitar. Tentunya banyak peserta akan datang saat malam nanti. Jadi kita belum bisa masukkan mereka semua. Jadi minimal teman-teman sudah dapat gambaran persiapan kita seperti apa rutenya. Kita start jam 6 pagi, COT-nya jam 3 sore. Setelah itu kita makan-makan tradisional di Pendopo, Kabupaten Blitar, kilometer 83. Nah, moga-moga doakan, terima kasih atas dukungannya, terima kasih peserta yang sudah ikut. Moga-moga event gravel pertama main sepeda ini lancar, sehingga kita termotivasi dan
bisa dapat banyak pelajaran untuk bikin event-event gravel berikutnya yang lebih seru, yang bisa variatif. Gravel itu kan sangat variatif karena MTB, road, gravel itu hampir semua. Kita bisa bikin event-event gravel lagi yang variatif ke depannya. Jadi ketemu nanti di vlog penyelenggaraan event dan di event-event main sepeda yang lain.